Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kita mesti bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, yakni nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, dan itu harus kita syukuri dengan melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salah satu yang diwajibkan kepada manusia itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Salat secara bahasa adalah doa. Jadi dalam bahasa Arab, as-shalah hiya ad-du'a. Salat itu sama dengan doa, artinya secara bahasa. Dalam bahasa Arab sama dengan kalian misalnya kalian makan, sama artinya makan dengan sarapan misalnya. Salat dengan doa itu sama artinya. Baik, secara istilah saya aja berpikir kalian, apa sih yang dikerjakan ketika orang salat pertama kali? Apa? Itu belum sholat. Ketika kalian sudah sholat, apa yang dilakukan? Apa? Orang memulai sholat itu apa yang dilakukan? Takbir, ya. Orang mulai sholat itu takbir. Niat itu bersamaan dengan takbir. Yang dilakukan ketika selesai sholat, mau selesai apa? Terakhir yang dilakukan orang sholat, salam, betul, salam. Jadi sudah ada dua jawabannya. Sholat secara istilah adalah sebuah ritual atau sebuah ibadah tertentu dengan tata cara tertentu dan syarat tertentu pula. Ya, dengan syarat dan tata cara tertentu. Syaratnya apa? Punya wudu dan lain sebagainya, suci dari hadas besar maupun kecil. Caranya juga ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, itu cara. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Secara istilah, salat adalah sebuah ibadah tertentu dengan tata cara dan syarat tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian dari salat. Anak-anak, tata cara orang salat itu ada dua. Satu dikerjakan secara sendirian, disebut dengan munfarid. Yang kedua dikerjakan dengan berjamaah. Dan mengerjakan secara berjamaah ini yang sangat dianjurkan. Apa sih berjamaah itu? Berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersamaan oleh minimal dua orang. Ya, saya ulangi, minimal dua orang. Satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Apa sih imam itu? Imam adalah pemimpin yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah yang mengikuti imam yang dipimpin oleh imam itu. Nah, secara logika mestinya yang mengikuti harus apa kata imam. Jadi imamnya ruku, ya yang makmumnya harus ikut ruku. Lalu apa hukumnya orang sholat berjamaah itu? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad menurut mazhab Syafi'i. Apa sih sunnah muakkad itu? Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Sedangkan Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali malah mewajibkan fardu ain untuk sholat berjamaah. Sholat wajib itu
wajib berjamaah. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Siapakah yang berhak menjadi imam atau pemimpin sholat itu? Yang pertama adalah paling fasih bacaan Qur'annya. Maksudnya apa fasih itu? Fasih itu benar makhrajnya, benar tajwidnya, panjang pendeknya benar. Itu namanya fasih. Yang kedua, imamnya paling paham ilmu agama. Jangan sampai yang jadi imam gak paham ilmu agama, gak paham tentang tata cara sholat misalnya. Yang ketiga, paling paham tentang sholat. Ya ini. Yang kelima, bukan wanita. Kalau makmumnya itu laki-laki, maka imam tidak boleh wanita. Kalau makmumnya campuran laki-laki dan perempuan dan wanita, maka makmum juga tidak boleh wanita. Yang selanjutnya, imam itu harus disenangi oleh makmumnya, diridhoi oleh makmumnya. Dan yang terakhir, paling banyak hafalan Qur'annya. Itu ya syarat yang diadakan kalau kalian memilih jadi imam. Tadi kalian sudah tahu tentang syarat atau orang yang berhak menjadi imam. Sekarang bagaimana dengan makmum? Apa saja? Yang pertama adalah berniat untuk jadi makmum. Kalau imam tidak harus berniat jadi imam, tapi makmum harus berniat untuk menjadi makmum. Yang kedua, posisinya tidak berada di depan imam atau tidak melebihi dari kaki imam. Yang ketiga, makmum itu tahu gerakan imam. Jangan sampai makmum sama imam beda ruangan dan kita tidak tahu gerakan. Loh Pak, bagaimana dengan masjid yang besar? Padahal jauh. Paling tidak kamu tahu gerakan orang di depannya. Terus yang keempat, tidak mendahului imam. Tidak boleh makmum itu mendahului imam. Dan yang kelima, ya mengikuti gerakan imam. Imam ruku, ikut ruku. Jangan imam ruku, kamu sujud. Ya nggak sah jadinya. Dan yang keenam, mengakui sahnya sholat imam. Maksudnya apa? Kalau kamu tahu imam itu nggak punya wudhu kok ngimami, sudah pasti kan nggak sah sholatnya. Jika tahu seperti itu, maka kamu nggak usah menjadi makmumnya, sudah jelas tidak sah kan sholatnya. Ya mudah-mudahan kalian paham dan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin hari kita menjadi orang yang semakin baik. Semakin hari semakin baik dan semakin hari semakin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah akhirnya nanti kita akan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, yakni di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.